Salam, selamat pagi. Salam sehat untuk semua pencinta renungan pagi umat Santo Stefanus Surabaya. Senang sekali saya Teresia Liliana dari Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Kuskupan Agung Jakarta, mendapat kesempatan berbagi sharing iman dari bacaan Injil hari ini, Jumat 26 Februari 2021. Hari ini kita mendengar pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur atas anugerah hidup yang Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Kami bisa bernafas, bisa melihat, bisa melakukan aktivitas kami. Itu ungkapan kasih Allah yang gratis untuk kami, bukti cintamu kepada kami. Dan hari ini putramu Yesus mengajar kepada kami dalam khotbah di bukit. Bukalah hati kami ya Allah Roh Kudus untuk merenungkan sabdamu, sehingga kami bisa mengisi masa prapaskah ini dengan terang sabdamu, agar retret agung kami menjadi retret yang membawa kami kepada pertobatan sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Ketika kita datang menghadap kepadanya dalam kegagalan, kelemahan, atau dosa-dosa kita, Allah menerima kita kembali karena Allah adalah kasih. Allah mengajarkan kita kerendahan hati. Kedatangan Yesus ke dunia wujud nyata kerendahan hatinya. Di Yohanes bab 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ini juga menjadi salah satu ayat favorit saya yang mengajarkan untuk rendah hati. Tanpa kerendahan hati, sulit untuk bertobat. Dan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus mengajarkan para murid dalam khotbah di bukit. Pertama, hidup keagamaan tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi
tidak masuk dalam kerajaan surga. Yesus mau kita bukan hanya mengajarkan iman Katolik atau katekese Katolik, tapi apa yang kita sampaikan kita perbuat, kita lakukan dengan tindakan nyata, sehingga iman kita menjadi iman yang hidup. Yakobus bab 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini tentu tidak mudah dan menjadi tantangan bagi kita semua. Bagaimana iman kita, hidup atau mati? Kita membawa damai atau kematian. Yang kedua, jangan membunuh. Marah saja sudah dihukum. Mari kita introspeksi diri, melihat diri kita hari ini atau di masa Prapaskah ini. Kita sudah marah kepada siapa saja. Sudahkah kita minta maaf kepadanya, mengakui kesalahan, dan mohon pengampunan? Satu ilustrasi ketika kita memantekkan paku di kayu atau papan. Kemudian paku itu kita cabut. Apa yang terjadi? Lubang bekas paku itu pasti masih ada. Papan atau kayu itu tidak mulus lagi. Ada lubang. Begitu juga bila kita marah dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, emosi, membentak orang. Apalagi bila orang itu tidak bersalah, atau hanya karena dia mungkin lebih rendah, atau karena dia kurang, mungkin karena dia sudah sepuh, sudah jompo. Alkisah, di sebuah keluarga ada seorang anak kecil yang minta tolong kepada kakaknya untuk membantu mengerjakan PR matematikanya. Adiknya tidak mengerti. Sang kakak yang lagi main HP, membalas chat WA, merasa terganggu, lalu membentak adiknya, "Begitu aja gak bisa. Dulu saya belajar sendiri. Kamu itu bodoh, bego," dan sebagainya. Kata-kata kasar keluar dari mulut sang kakak. Sang adik yang mendengar kata-kata kasar itu, tanda petik, telah dibunuh dari kata-kata si kakak. Adik merasa minder, merasa tidak mampu, tidak seperti sang kakak. Seandainya sang kakak bicara dengan kasih dan kesabaran, "Sebentar ya dik, nanti kakak bantu, kakak lagi tanggung." Amarah yang tidak terkontrol atau caci maki, tanda petik, bisa membunuh orang, membuat orang itu terluka, seperti bekas paku di papan itu. Di WhatsApp grup, kadang ada orang yang senang mencari sensasi atau mencari perhatian, menulis kalimat yang menimbulkan konflik, perbantahan, yang tidak senang menanggapi tulisan tersebut. Jadilah saut-sautan, meruncing, sehingga anggota grup yang lain menjadi tidak nyaman, jadi ribut. Padahal itu WhatsApp grup Legio Maria, Kerahiman Ilahi, atau grup PD karismatik, atau grup-grup yang harusnya mewartakan kabar sukacita. Tapi ini jadi lain. Jika ada tulisan yang tidak perlu ditanggapi, abaikan, delete, clear chat. Itu lebih baik dan membuat hati nyaman. Kalau sudah saut-sautan, hati jadi panas, jadi nggak damai lagi, jadi nggak tenang. Apalagi bila puasa bisa batal. Sehingga di masa Prapaskah bukan menjadi masa pertobatan, tapi konflik. Sama halnya ketika memberi persembahan, tiba-tiba teringat ada orang yang telah kita lukai, yang kita kecewakan. Kita harus tinggalkan persembahan kita dan berdamai dengan yang bersangkutan. Santo Ignatius Loyola mengajarkan examen conscience, pemeriksaan batin, 5 langkah sederhana. Pertama, ucapan syukur, "Tuhan,
aku menyadari bahwa segala-galanya termasuk diriku sendiri adalah hadiah darimu. Hari ini, hal-hal apa saja yang paling aku syukuri? Kita hening melihat semua yang telah kita lakukan. Dari bangun, buka mata, sampai siang ini. Yang kedua, intensi. Tuhan, bukalah mata hatiku agar aku bisa lebih jujur dengan diriku hari ini. Dengan cara apa saja aku mengalami cintamu? Ketiga, pemeriksaan batin. Tuhan, tolong tunjukkan apa yang telah terjadi dalam diriku hari ini. Dengan cara apa sajakah aku mengalami cintamu? Yang keempat, penyesalan. Tuhan, aku masih belajar untuk bertumbuh dalam cintamu. Sikap-sikap apa saja yang kurang tepat dalam menanggapi cintamu? Kelima, harapan. Tuhan, tolonglah agar aku memiliki hasrat untuk memperbaiki diri. Bagaimana tuntunanmu membawaku ke masa depan yang lebih baik? 5. Pemeriksaan batin ini dapat didoakan pertengahan hari, sebelum jam istirahat atau makan siang, dan sebelum tidur selama 10 atau 15 menit. Baik diakhiri dengan doa kemuliaan, Salam Maria atau Bapa kami. Santo Ignatius Loyola mengajarkan untuk pemeriksaan batin masuk dalam keheningan dan berjumpa dengan Sang Kasih, Sang Kalik, sehingga kita menjadi pembawa damai dan kerajaan Allah tidak jauh dari kita. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Mari kita akhiri dengan doa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.